Yayasan Project Hope Indonesia ini kan memang Yayasan Project Hope itu fokusnya ke isu kesehatan secara global. Dari tahun 2018 banyak menyasar ke isu-isu kesehatan, terutama membantu meningkatkan layanan kesehatan gitu ya. Banyak akhirnya kita ketemu sama orang-orang yang mengasih apresiasi bahwa kerja sosial itu juga punya manfaat langsung gitu ya. Nggak tahu kenapa, jadi aku punya pandangan bahwa sesuatu hal yang diikuti dari yang sifatnya relawan itu kadang kayak apa ya, jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program Teman Nia yang tentunya akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Aris Merdeka Official. Nah sahabat anak Indonesia, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga komen tuh di bawah videonya, kira-kira misalnya nih suatu saat pengen topik apa atau isu apa, atau juga ada saran, ada kritik juga boleh. Kali ini kita akan membahas tentang, ya karena 2024 ini ada agak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Yang pastinya kita akan menghadirkan narasumber yang lebih keren, gak hanya profesi misalnya psikolog aja ataukah dokter aja, tapi juga berbagai komunitas, lembaga atau layanan-layanan sosial, NGO yang memang bergerak dalam bidang sosial gitu di lingkungan kita. Nah, kali ini Nia tertarik banget, kita akan ngebahas tentang bagaimana sih menemukan potensi pengembangan diri melalui NGO bersama Yayasan Project Hope Indonesia. Sudah ada di depan Nia, kita akan ngobrol banyak bareng Kak Dimas. Hai. Halo Mbak Nia. Apa kabar? Baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Iya, panas. Cuaca ya. Okay. Terus? Iya, tapi excited sih karena akan ketemu teman baru. Baru. Teman Nia. Oke. Kita nggak akan serius ngobrol serius banget nih. Boleh nggak sih perkenalan diri dulu ke temannya di luar sana? Kira-kira Kak Dimas ini siapa sih gitu yang hari ini akan hadir dan ngobrol bareng sama Kak Nia? Iya. Oke, halo, kenalin aku Dimas. Sebenarnya hari ini excited banget diundang sama Mbak Nia ya di sini, dan aku juga bagian dari NGO. Sekarang lagi di Yayasan Project Hope Indonesia gitu ya. Kurang lebih memang kerja di NGO-nya sudah beberapa tahun, tapi memang di Yayasan Project Hope baru gitu ya. Dan apalagi nih ya? Kesibukannya apa selain di NGO ini? Kerja aja sih. Oh, sama ini sih ya, paling nyari aktivitas baru, karena kan awal tahun tuh biasanya punya banyak resolusi ya Kak gitu. Jadi kayak mau ngapain nih ya gitu, kayak masih mau mencoba-coba sesuatu hal gitu, beberapa hal gitu. Oke, jadi masih mencoba-coba beberapa hal dan planning apa yang akan dilakukan ya, gitu. Biasalah ya awal tahun. Kalau dilihat-lihat di profil Instagramnya Kak Dimas tertulis Weekend Hunter, maksudnya apa tuh? Nah itu dia salah satunya yang sedang, dan sebenarnya udah dari lama sih itu Mbaknya. Jadi Weekend Hunter tuh apa ya, bisa bilang moto juga enggak, jargon juga enggak sebenarnya. Lebih ke motivasi aja. Motivasi diri sendiri supaya kerjanya di weekday semangat gitu ya. Ya sebenarnya kerja juga di weekend bisa ya gitu. Cuma biasanya karena commonnya kita kerja di weekday gitu ya, sering kali kan kayak aduh apa ya yang bikin aku bisa survive dari menjalani hari ke hari, aku taruh aja gitu ya sesuatu hal yang kalau di psikologi kayak apa, gratifikasi gitu ya, hari Sabtu gitu, entah mau masak-masak, entah mau jalan-jalan, entah mau olahraga tuh, tapi udah dicanangin gitu ya dari hari Senin, aku mau ngapain nih di weekend gitu. Jadi Senin sampai Jumatnya jadi ada berasa ya jalan ngalir gitu ya. Lebih cepat gitu ya hari-harinya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Berharapnya seperti itu. Berharap seperti itu. Nah, kalau temannya di luar sana boleh follow, kira-kira Instagramnya Kak Dimas apa sih? Aduh. Boleh sih. Boleh sih. @dimas.teguh gitu ya. Tapi jangan kaget nanti kalau di fallback isinya sebenarnya nggak begitu penting. Tapi ya senang sih karena biasanya aku jadi punya teman baru, kenalan, dan karena sekarang kerja di NGO, biasanya jadi kayak punya jejaring baru. Ternyata Mbak Nia tuh temennya ini loh gitu. Oh, gitu. Nanti kalau aku punya atau butuh bantuan misalnya nyusun
riset ya gitu. Jadi aku tahu gitu. Dan kadang juga seseorang yang baru juga bisa ini ya, karena suka ngeliatin story juga ya. Aku kadang kalau iseng juga suka ngeliat story. Ya itu jadi kayak ternyata dia kerja di sini. Kayaknya di sini tuh ada teman aku deh gitu. Jadi ya saling kenal. Iya, koneksi itu penting ya. True, penting true. banget. Oke. Kalau Kak Dimas ini masuk dalam generasi apa nih? Z atau generasi apa? Generasi sandwich. milenial, sandwich. Sekarang banyak banget kan yang Iya, bilang iya. generasi Gen Z gitu, yang bilang kalau stres healing misalnya gitu kan. Nah, stres dikit healing, jalan-jalan misalnya ke puncak kah, ke Bandung kah gitu kan, stres liburan. Nah, kalau menurut Kak Dimas sendiri, emang stres itu harus banget ya, misalnya kita liburan, terus jalan-jalan atau gimana, itu gimana menurut Kak Dimas berbicara tentang stres sendiri yang memang sekarang lagi rame, terutama yang Kak Dimas alami sendiri bekerja dalam dunia NGO gitu. Betul. Iya, jadi aku merasa bahwa stres tuh hadir setiap saat ya. Bahkan hari ini misalnya aku wawancara nih, ngobrol sama Mbak Nia, tuh muncul stres kecil gitu. Sebelum kesini naik deg-degan, naik KRL terus panas, itu kan kayak bentuk stres ya. Jadi aku rasa stres tuh nggak ada gitu setiap hari, karena ya itu bagian dari kehidupan. Nah, sebenarnya sebagai kita yang mungkin insan psikologi gitu ya, senang ya satu sisi, mungkin relatif sedikit bangga kalau sekarang jadi banyak yang kenal soal how to solving stress, bahkan tahu stres itu apa, terus mulai kemudian cari tahu literasinya di segala macam. Nah, yang jadi agak kadang ngerasa kayaknya baiknya ya itu ya, kayak terminologi healing yang kadang kita suka pakai di psikologi itu untuk sesuatu hal yang punya masalah atau gangguan psikologis yang berat gitu ya, yang kemudian butuh penanganan ekstra gitu, akhirnya direduksi dengan terminologi healing itu jalan-jalan misalnya gitu. Padahal sebenarnya kan banyak ya mengcover stres itu, mulai dari ya sebenarnya apapun yang kita suka ya. Dan aku lebih senang sih sebenarnya mencoba untuk mengcover stres itu dengan beragam ya, supaya kan kalau enggak satu aja gitu ya, enggak kompulsif seperti itu. Bayangin kalau misalnya setiap kali aku stres terus aku ngerasa pengen belanja tas harga 1 juta gitu ya, kalau pas gajinya ada ya atau duitnya ada. Ini kalau nggak ada kan akhirnya jadi stres lagi kerja, terus jadinya kompulsif kan belanja pakai sesuatu. pay letter. Waduh. Jangan sampai kena pinjol. Hati-hati. Ya gitu. Oke. Jadi harus bisa menakar diri ya, ketika betul. misalnya mau ngobatin stres. Jadi rewardnya juga harus tahu ya gitu. Oke, misalnya ya udah deh jalan-jalan ke puncak naik motor deh gitu ya, biar hemat-hemat dikit, makan jagung bakar aja. Makan mie instan ya. Indomie gitu kan sama telur tuh udah nikmat banget gitu ya. Padahal jalan ke sana tuh udah, aku sebagai orang Bogor ya, ini sharing gitu ya. Sebagai orang Bogor kadang amazed gitu ya, orang-orang yang kadang setiap Sabtu Minggu bisa main ke puncak gitu ya. Ya aku tahu sih mungkin sampai di sana ada sesuatu yang kayak wah ijo-ijo gitu, tapi kayaknya di rumah pun kayaknya udah cukup sih gitu. Jadi nah ini juga sebenarnya kan jadi kayak jangan sampai kita juga punya pikiran bahwa yang ini boleh yang ini enggak, karena ya untuk mengcover stres kadang suka balik ke masing-masing kan. Mungkin kita ada yang hanya bisa menghilangkan stres hanya dengan nonton TV, atau mungkin tidur-tiduran aja di rumah gitu ya, atau kayak nyuci piring juga udah seneng kok gitu, atau kalau kayak jalan-jalan ke swalayan walaupun nggak beli apa-apa gitu. Jadi kayak banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita gunakan. Bener banget Ya, setiap orang gitu. Beda-beda betul. Kalau aku sendiri tipe orang yang memang kalau di mall justru atau tengah rame kayak energinya habis terkuras. Nggak tahu kenapa, kayak bawa aja jadi lemes. Bener. Nah, cara menghilangkan stresku adalah dengan sendiri di kamar, terus kayak nonton TV atau dengerin musik, udah kayak tenang terus tidur. Itu kayak energinya kayak balik lagi. Nah, ya, setiap orang beda-beda kan. Ada yang stresnya suka banget ke mall, jalan-jalan ya kan. Ada yang ketika ke mall justru stres banget tuh, kayak energinya kayak berkurang. Jadi kebalik. Jadi ada orang yang memang suka banget, ada yang lebih benar tadi kamu bilang dengan cuci piring di rumah, dengan di kamar aja ya nggak? Itu juga salah satu yang bisa nimbulin kepuasan tersendiri gitu. Sama ini lagi, kalau nyampe rumah udah seharian, reward yang paling aku rasain adalah harus banget mandi. Mandi air hangat. Yes. Okay. Nah, itu salah satu yang ya? itu menghilangkan stres juga tuh. Iya, benar.
Ya itu tadi karena memang bukannya kita nggak ngebolehin orang-orang ke puncak ya, Mbak Nia, ataupun ke Bener. mall Balik gitu. lagi ya ke orangnya Terserah gitu. Jadi masing-masing. masing-masing punya kadar, punya pengetahuannya sendiri dan sebenarnya yang menarik adalah ketika kita ngomongin cover stress itu. Jadi perjalanan menemukan mana yang cocok itu sebenarnya yang unik kan. Karena kita tiap orang berbeda konteks kan. Betul. Jadi kayak kalau kamu punya banyak uang dan banyak kesempatannya, go ahead gitu ya. Tapi kalau kayak akhirnya, nah kadang-kadang yang paling miris adalah ketika itu di blow up, diglorifikasi di media sosial kan. Jadi muncul kayak ada, oh iya ya, kok orang-orang kayak zaman kemarin liburan nggak sih Mania, kayak orang-orang banyak kayak liburan, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, terus kayak ngerasa wah ke luar negeri itu sesuatu hal yang common gitu, padahal kayaknya saya jalan-jalan depan rumah aja udah cukup kayak gitu. Jadi kadang Iya. suka terlalu mengikuti sesuatu yang sebenarnya nggak perlu juga gitu. Betul, karena setiap orang itu punya tujuan yang beda Yes, gitu, punya tujuan hidup yang beda, goals yang beda gitu. Ada yang orang misalnya goalsnya sekarang, aduh aku pengen nikah gitu, atau aku pengen jalan-jalan. Enggak deh, aku tahun ini nggak jalan-jalan dulu, aku tahun depan deh jalan-jalannya kan gitu. Jadi memang nggak bisa disamain kalau semua orang harus susah juga Betul. gitu. Setuju. Goalsnya apa nih tahun ini? Goalsnya tahun ini lebih sehat. Lebih sehat. Indikatornya mungkin bisa turunin berat badan. Berarti olahraga. Olahraga, gitu ya. toolsnya puasa mungkin Puasa. ya, atau mungkin sama Makan? kerjaan. Makannya gimana? Makannya dijaga. Oke. Terus ya apa ya? Goals lainnya adalah punya satu pencapaian kerja, kayak mungkin kadang kita kerja di NGO kadang suka terlelap sama rutinitas ya gitu. Betul sekali. Gitu. Kalau sudah asik lupa waktu. Jadi pengennya kayak tahun-tahun sebelumnya aku punya misalnya setelah project atau setelah program selesai pengen nulis artikel atau mau nulis buku gitu. Jadi kayak ada tinggalan nih yang bisa diberikan atau seenggaknya nih jadi kayak semacam refleksi lah ya. Kan kalau bisa program selesai, kalau di NGO rutinitasnya ngerjain laporan, terus sudah selesai itu ngerjain program yang lain gitu. Tapi kita suka lupa kayak apa ya yang bisa kita beri lebih gitu ya. Ya masing-masing kembali ya, masing-masing punya goalsnya masing-masing. Iya betul. Nah, kamu sendiri sebagai project coordinator mental health and community ini pas banget kan tadi sama yang ngobrolin tentang stres itu relate banget. Boleh dong diceritain sebenarnya kerjanya tuh ngapain tuh? Tadi selain tadi bikin program, bikin laporan gitu kan. Terus kata temannya di sana, ya laporan lagi gitu kan. Ngapain aja? Oke. Jadi di Yayasan Project Hope Indonesia ini kan memang Yayasan Project Hope itu fokusnya ke isu kesehatan secara global. Dari tahun 2018 banyak menyasar ke isu-isu kesehatan, terutama membantu meningkatkan layanan kesehatan gitu ya, ke Vaskes, ke Nakes gitu ya. Nah kalau aku karena background aku psikologi gitu ya, jadi aku lagi tag sama program mental health and community. Ada satu project untuk peningkatan kesehatan mental dan psikososial untuk ibu hamil dan nifas di Bandung, Bantul, dan Klaten. Jadi caranya adalah dengan memberikan bantuan dorongan ke para nakes yang membantu ibu hamil di Vaskes, misalnya bidan, teman-teman di Promkes, kemudian perawat pemegang program kesehatan jiwa gitu ya, terutama teman-teman nakes di puskesmas lah, seperti itu. Jadi kita kasih pelatihan, kemudian kita kasih pendampingan, kita sediakan juga bisa sarana untuk mereka saling bikin support group misalnya. Karena kan melihat kalau kemarin kami sempat riset nih Mbak Nia gitu ya, ternyata kurang lebih 30% yang kami deteksi gitu ya, kami screening di sekitar daerah intervensi itu 30%-nya tuh ibu hamil dan nifas mengalami yaitu ya kayak tadi gangguan kesehatan jiwa kayak depresi, stres gitu ya. Walaupun mungkin relatively ada yang ringan gitu ya maupun sedang gitu ya, tapi kan ini nggak bisa dianggap sepele gitu ya. Melihat nggak sih waktu itu kita pernah sampai ketemu fenomena di KRL ada petugas yang menyelamatkan ibu yang hampir mau buang bayinya, kita masih ingat viral itu ya, masih hangat gitu ya. Ya dan beberapa lagi mungkin terakhir yang kita lihat ada
istrinya Andrew White, Nana Mirdad, yang nemuin bayi. seperti itu ya. Itu juga jadi salah satu indikasi ya bahwa sebenarnya kondisi kesehatan ibu hamil, terutama kondisi kesehatan jiwanya mereka tuh juga perlu mendapat perhatian. Dan Yayasan Project Hope itu dari tahun 2022 fokus membantu tadi nakes, dan khusus tahun ini sebenarnya kita lagi expand untuk program-program pendampingan ke kader kesehatan yang nanti juga bisa membantu bidan, karena ya mungkin karena Mbak Nia juga bagian dari tenaga kesehatan ya. Kami memahami bahwa tenaga kesehatan seperti bidan, perawat itu punya load kerja yang cukup besar, apalagi di Vaskes, di lain puskesmas misalnya gitu ya. Dengan memberikan pendampingan ke kader, harapannya nanti kader-kader kesehatan bisa bantu psikoedukasi, pendampingan, bahkan mungkin bisa bantu rujukan ke vaskes-vaskes terdekat seperti itu. Menarik banget kerjaan yang membantu ibu-ibu supaya nggak banyak lagi ibu-ibu yang sebetulnya baby mungkin blues, betul iya. Bahkan mungkin sebelum mereka menikah sudah ada masalah itu dan tidak dibicarakan gitu ya. Akhirnya muncul puncaknya ketika mereka hamil dan melahirkan gitu ya. Yang terjadi juga viral kemarin yang ibu mau buang bayinya di KRL itu. Itu menarik banget dan akhirnya keliling-keliling Indonesia gitu kerjanya. Aku sendiri masih stay di Jakarta karena kita lagi nyusun beberapa modul gitu sih. Nah ini juga yang menarik, kata ditanya soal kerja di NGO itu tuntutannya panjang ya. Biasanya kita kalau mau bikin pelatihan tuh nggak ujuk-ujuk datang ngumpulin orang pelatihan gitu. Betul. Kita nyiapin modulnya, narasumbernya, teknisnya, mikir gimana nanti ngevaluasi programnya. Ini gimana sih caranya kita tahu bahwa program ini tuh worth it, kalau sekarang anak-anak bilang gitu ya, worth it alias efektif gitu ya untuk si partisipannya seperti itu, sampai nanti kita tahu bahwa ini perlu dilanjutkan atau enggak. Jadi proses kepelatihannya masih cukup relatif panjang. Jadi kami lagi proses kalau chef tuh lagi motong-motong sayurnya betul. Bikin masakannya gitu. Menarik banget. Dan pekerjaannya kan nggak hanya menonton itu aja ya, ketemu sama orang berbagai macam, beda-beda kan, dengan karakter yang beda-beda juga. Sebetulnya kalau boleh tahu cita-citanya dari kecil tuh apa sih gitu, sampai akhirnya kok bisa gitu masuk ke dunia NGO? Iya. Jadi sebenarnya dunia NGO itu dunia yang baru sih Mbak buat aku gitu ya. Aku baru ketemu dunia NGO itu di tahun 2014 pas aku kuliah S1. Jadi sebelumnya kalau ngomongin cita-cita, aku ya kayaknya mungkin angkatan 90-an ya. Zaman itu kita masih terngiang referensi profesi yang paling dekat adalah polisi, tentara, dokter gitu ya. Mungkin guru ada juga ya gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, aku juga salah satunya. Apalagi dulu sempat juga punya arahan ya dari orang tua kayak, Dimas kayaknya badan kamu bongsor gede gitu, tingginya bagus nih kalau jadi tentara atau polisi gitu. Tapi sepertinya proses menyadarkan diri sendiri itu datang sendirinya gitu, dan akhirnya ketemu dengan apa yang disuka, yaitu ya ikut organisasi dan lain-lain kan tercemplung ya, akhirnya mengenal dunia NGO ini dari 2014 gitu. Dan konsisten sampai sekarang. Alhamdulillah sih Mbak Nia. Apa yang membuat kamu bertahan, maksudnya di semua, pasti tahu lah, kita semua tahu ya sama-sama bergerak di bidang NGO gitu. Tantangannya, masalahnya, gimana menghadapi semuanya lah gitu ya. Itu apa yang bikin kamu bertahan dengan semua yang sudah dihadapi selama hampir 10 tahun ya? 10 tahun terakhir ya. Dulu tuh memang masuk NGO karena relawan ya, kerelawanan gitu. Nggak tahu kenapa, jadi aku punya pandangan bahwa sesuatu hal yang diikuti dari yang sifatnya relawan itu kadang kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Jadi ngerasa nyaman. Terus tadi sih yang kita obrolin di awal, jejaring itu sih Mbak. Aku ngerasa sangat seneng, termasuk juga berharga, merasa diberdayakan gitu ya ketika jadi relawan, terus ketika kerja di NGO. Dan mungkin Mbak Nia juga ngerasain gak sih Mbak, ada sesuatu yang beyond bekerja gitu, kayak membantu gitu ya, terus kemudian ada rasa kepuasan yang sebenarnya nggak bisa dinilai dengan hanya uang. Betul. Gitu. Ya aku kita mungkin bisa saling memahami ya Mbak dalam kondisi finance misalnya gitu ya. Mungkin teman-teman NGO lain juga ngerasa bahwa kayaknya
gaji aku nggak sebesar kalau aku kerja di misalnya company misalnya kayak gitu, tapi aku pribadi emang ngerasa sih kepuasan itu kayaknya nggak bisa sih disamain sama kalau mungkin aku bisa kerja di tempat lain gitu. Itu yang kayaknya aku rasain dari 2014 sih. Betul, heeh. Ya kurang lebih mirip-mirip lah, Iya kan, Mbak? sama-sama gitu. Iya, bahwa tadi balik lagi setiap orang itu punya tujuan hidup masing-masing dan punya kepuasan masing-masing. Ada yang kepuasannya sebagai polisi sudah bangga puas. Ada juga yang kayak kamu gitu, misalnya kayak aku juga gitu. Kita sebagai misalnya gabung dalam dunia NGO, dunia sosial udah cukup puas gitu. Ada kepuasan tersendiri yang sebetulnya orang nggak pahami kenapa dia bisa bertahan selama itu gitu. Bahwa sebetulnya buat teman-teman NGO mungkin ya sedikit jangan pernah takut kita tuh kayak kekurangan. Jangan pernah takut kita tuh nggak akan makan besok gitu, karena Tuhan tuh nggak akan biarin kita untuk gitu. Course 2024 sih. Iya. Kenapa? Karena kita sama bener kata kamu, aku memahami banget apa yang kamu rasain gitu, karena memang aku juga di sana dan sampai aku dari 2014 juga di dunia NGO sampai hari ini saya bisa jadi psikolog dari hasil kerja saya loh sebagai NGO gitu, di NGO juga gitu, di sosial gitu, cari uang sendiri gitu. Sebetulnya kita nggak perlu takut dalam hal misalnya cemplung banget di dunia sosial tuh nggak perlu takut gitu. Tuhan tuh kasih rezeki dari mana aja. Di NGO ini kita bersosial, di tempat lain kita bisa dari mana. Jadi nggak perlu takut, banyak lubang kok yang Tuhan siapkan buat kita gitu, dan Tuhan nggak akan biarin kita untuk kelaparan, nggak akan biarin kita untuk kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena apa yang kamu lakuin ya sudah cukup membantu orang lain kan gitu. Jadi itu yang bisa menjadi penguatan kamu gitu. Kenapa juga saya bertahan sampai hari ini gitu. Kadang ini sih nggak sih Mbak, ngerasa kalau kita lagi ketemu bilangnya klien atau mungkin teman-teman di lapangan korban, atau mungkin partisipan atau penerima manfaat ya di lapangan gitu, kadang ada quotes di kayak wejangan yang kayak makasih ya gitu, kami sudah dibantu, atau kayak Mas nanti lain kali kalau program selesai main lagi ke sini ya gitu. Kayak banyak akhirnya kita ketemu sama orang-orang yang ngasih apresiasi bahwa kerja sosial itu juga punya manfaat langsung gitu ya. Ya walaupun mungkin rasanya kayak semacam studi kasus ya, jadi karena mungkin hanya orang ini saja gitu. Tapi dari situ kadang kepuasannya yang nggak terkira sih, Mbak Nia, seperti itu. Terus aku juga setuju bahwa Tuhan menyiapkan tanda kutip rencana baik, karena aku juga menyadari jalanku sampai ke hari ini sama Mbak Nia jadi psikolog gitu ya, aku juga punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi gitu ya, beasiswa, karena pengalaman cerita gitu ya yang aku bawa konsisten gitu di dunia NGO gitu, dunia sosial lah seperti itu. Walaupun ya mungkin kita suka kemudian punya kadang merasa nggak pede gitu. Aduh nih kalau pas lagi bentar lagi mau lebaran ya, kalau aku ketemu sama orang tua atau tante ditanyain kerja di NGO kerja apa sih kayak gitu, kayak ini tuh bisa sejahtera nggak sih gitu kan. Suka memang agak belibet ya kalau ini tantangannya orang yang sini gimana caranya ngejelasin ke keluarga kita tuh kerja apa gitu ya. Kadang kayak emang kerja begitu ada duitnya ya kayak gitu. Iya, ya udahlah, hadapi dengan senyuman, berani hadapi. Gitu. Iya, nggak perlu khawatir sebenarnya dengan hal kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri karena dengan sebuah pengalaman yang udah kamu dapat di dunia NGO ini, karena itu termasuk dengan kamu bertahan juga gitu sama 10 tahun ini gitu, termasuk dalam kategori pengembangan diri gak sih? Dari kamu sendiri gimana? Ya, kalau aku sih Mbak Nia ya mengamini ini bagian juga dari pengembangan diri, karena aku tahu kita itu kan punya target tadi ya, goals masing-masing. Itu kan juga bagian dari mengembangkan diri kita. Pasti hari-hari, jangan hari tahun deh, mungkin misalnya setiap awal tahun, akhir tahun lah ya, kita punya resolusi. Itu menurut aku juga bagian dari pengembangan kita mau ngapain, terus kemudian diikuti kita harus ngapain dan sebagainya macam gitu ya. Apalagi kita mungkin bagian teman-teman yang muslim kan punya value ya, kalau mengerjakan sesuatu hari ini tuh harus lebih baik dari kemarin kalau mau jadi orang yang beruntung gitu ya. Mungkin prinsip-prinsip itu yang akhirnya ngedorong kita mengembangkan diri gitu ya, punya goals, punya pencapaian, punya target seperti itu. Dan apalagi buat aku yang namanya berkembang itu bukan hanya sekarang seberapa
tinggi, udah sampai kadang kan orang lihatnya oh nih kalau orang sukses tuh jabatannya di level ini gitu. Tapi buat aku sendiri mengembangkan diri tuh semacam kayak menghargai progresnya gitu sih Mbak. Pencapaian-pencapaian kecil kayak tahun ini bisa ngapain, tahun depan bisa ngapain gitu ya. Dan nggak kerasa ketika kita lihat ke belakang gitu ya Mbak, 10 tahun refleksi kayak ternyata sampai juga ya di titik ini. Terus ternyata ngelihat aku yang dulu dan aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu gitu. Maksudnya kayak ada perubahan nih, berarti kan memang diri kita berkembang secara selain fisik yang mungkin menggendut kemudian jadi lebih langsing gitu, tapi secara mental gitu ya. Apalagi kita yang kemudian kerja di bidang mental health kan Mbak ya. Jadi bisa ikut menyadari bahwa ternyata aku sampai di titik ini bisa berpikir sedewasa ini loh gitu, juga bagian dari pengembangan diri juga. Nah, tadi kan sempat juga dikomentari gitu ketika misalnya bareng sama keluarga pas lebaran dan lain-lain gitu kan. Misalnya ada yang komen kerjanya di sana gimana, sejahtera apa enggak, pokoknya komen harus gini, harus gitu, harus ini, harus itu. Nah, kamu sendiri akhirnya gimana caranya punya keyakinan sampai hari ini gitu untuk ya udah ini memang pilihan yang aku ambil dalam bidang sosial ini, dalam bidang NGO ini, dan aku yakin bahwa ini akan terus aku jalanin gitu. Iya, senjata aku atau mungkin senjata kita teman-teman NGO yang suka kadang harus ngomong apa ya nanti pas lebaran gitu ya, atau mungkin pas lagi ketemu keluarga gitu. Kalau aku sih pribadi biasanya aku cerita pencapaian sih ya, maksudnya karena dengan kerja di NGO di bidang sosial aku bisa ikut kuliah bahkan sampai S2 misalnya gitu ya. Sekarang aku bisa begini, bisa begitu gitu ya, walaupun mungkin orang nggak tahu ya up and down-nya kita gitu, tapi untuk bisa istilahnya bisa mengcounter kekhawatiran itu kan buat aku mungkin kayaknya orang-orang atau keluarga yang bertanya seperti itu mungkin punya perhatian juga ya, kita mungkin ada sedikit kekhawatiran, ada perhatian juga di situ. Dan kayaknya kita karena terbiasa ya setiap hari ngobrol sama orang, harusnya nggak perlu khawatir juga sih ya, tinggal bilang aja bahwa ya aku bisa survive karena aku kerja di NGO gitu ya. Terus yang aku juga kadang suka bikin jokes kayak aku karena kerja di NGO bisa ketemu sih misalnya artis A atau mungkin pejabat A atau pejabat B gitu ya. Jadi kadang kan bikin orang atau keluarga punya kebanggaan tersendiri, ini kalau aku kerja cuma di back office kayaknya aku nggak bakal ketemu siapa-siapa kan gitu, tapi karena ngerjain ini jadi punya itu gitu ya link yang lebih itu ya. Betul. Yang nggak bisa semua orang udah bisa dapat gitu ya, misalnya ketemu sama menteri, ketemu sama pejabat siapa gitu. Betul banget. Udah pernah ketemu menteri? Ketemu menteri pernah beberapa kali beberapa kali lah ya. Nah itu jadi kan foto-foto itu yang kamu tunjukkan sama keluarga gitu sebagai ini loh aku udah ketemu gitu, misalnya gitu. Sebuah kebanggaan ya kan. Iya. Karena nggak semua orang bisa mengakses misalnya masuk ke ruangan duduk bersama dan akhirnya berfoto bersama. Dan bukan cuma ngobrol Mbak, kita mengadvokasi loh kadang ya kan, kita misalnya kayak membawa sebuah pesan, kayak kita ketemu menteri lu bukan kayak semacam Pak minta foto selfie, enggak, kita tuh lagi mengadvokasi sebuah pesan gitu ya, atau kita istilahnya lobbying atau negosiasi. Aku pikir orang-orang NGO banyak yang melakukan itu gitu ya, jadi ada value yang bisa aku beri gitu. Itu sih salah satu. Keren banget tuh Dreams. Nah sekarang kalau mungkin kita ngobrolin lebih ke sedikit tentang kondisi hari ini nih, ada juga anggapan kalau Gen Z itu sulit untuk menemukan keyakinan dirinya, sulit juga untuk menentukan minatnya mau kemana arahnya, bahkan sulit untuk menentukan sekarang ini cita-citanya mau ngapain misalnya gitu kan. Akhirnya bingung, kemudian di medsos ini lagi rame trennya yang berkembang, Gen Z ini justru aktif mengikuti tren aja gitu misalnya. Nah tanggapan kamu tentang Gen Z yang suka ya udah lagi tren, misalnya lagi tren A ikut A, tren B ikut B, itu gimana? Buat aku sebenarnya bagus ya kalau bingung. Artinya tandanya dia berpikir ya, sedang mencari banyak alternatif. Ya mungkin kayaknya ini bagian dari implikasi banjir informasi itu tadi ya gitu. Karena mungkin dulu kita kan nggak punya referensi ya Mbak, kayak di medsos. Apa sih dulu referensi kita kalau mau nentuin karir? Ya paling banter ke
BK, ke ruang BK itu pun kayaknya masih dulu kita stereotipnya ke ruang BK tuh kalau Betul. ada masalah ya nggak sih Mbak gitu. Kayak kalau sekarang terbuka ya guru BK adalah membantu aku untuk menemukan karirku, itu kan it's a good way gitu. Dulu kita aduh ke ruang BK gitu. Nah itu dulu kita salah satunya itu. Apalagi paling kayak ngeliat orang tua ya nggak sih, kita dulu kalau orang tua aku polisi mungkin aku ikut, atau mungkin kayak ada tante ada om yang kerja di kantor lo enak seru gitu ya. Udah sih kayaknya paling referensi kita terbatas. Nah sekarang saking banyaknya informasi aku pikir kenapa Gen Z bingung dan apakah bagus, kalau buat aku itu bagus gitu ya, karena bagian dari mereka mencari kemudian sebenarnya karena udah terbuka nih informasinya, kayak istilahnya kayak ladang, bukan ladang ya Pak ya, celah informasi udah terlihat. Tadi aku setuju sama Mbak Nia di awal kan, jadi tinggal sebenarnya goalsnya mau kemana, dan mungkin aja kayak gitu ya teman-teman aku nggak bilang mungkin harus spesifik ke Gen Z, mungkin kita sekarang yang lagi juga kebingungan untuk sebenarnya kita mau jadi apa sih gitu kan. Proses mencari itu kan panjang ya, dan kita nggak pernah punya batasan yang baku bahwa kita nggak boleh mencari sesuatu atau kayak istilah mengeksplor sesuatu sampai kita umur 30 loh, nanti karena abis itu bla 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 bla. Kayaknya nggak ada batasan itu kan sebenarnya, bebas aja. Bahkan mungkin sekarang mungkin Bania aku gitu di sini kayak masih ngerasa kayaknya aku lagi betah nih di fokus bidang ini gitu. Mungkin kalau besok lusa gitu tiba-tiba ketemu sama yang bikin aku klik gitu, bisa aja berubah kan gitu. Dan itu bagian dari perjalanan hidup. Jadi buat aku ya dinikmatin aja prosesnya. Bingung adalah bagian dari berpikir itu tadi. Yang penting sebenarnya tahu apa yang sadar sih sebenarnya, sadar bahwa dia lagi ngelakuin apa, dan apa yang dia lakuin sebenarnya punya kebermanfaatan, bukan hanya buat orang lain. Karena kadang ini aku ngeliat juga ya teman-temanku yang kadang suka bikin misalnya punya prinsip punya kebermanfaatan buat orang lain gitu ya. Satu sisi bagus, tapi jangan-jangan malah jadi people pleasure misalnya gitu. Tapi kita lupa bahwa kita juga berhak untuk menikmati prosesnya itu kan. Nah, menikmati itu yang kadang orang suka nggak mindful gitu kan, Mbak. Jadi kayak ya udah deh, yang penting hasil, target oriented gitu. Nikmatin proses juga penting ya. Yes. Sebetulnya. Buat Kak Dima sendiri, apa pesan-pesan untuk temannya atau pelajaran yang sering dipakai sendiri nih oleh Kak Dima sehari-hari dalam mengembangkan diri? Itu siapa tahu bisa jadi inspirasi, mungkin juga bisa diterapin sama temannya di luar sana. Iya, aku merasa sih Mbak Nia, aku terlahir dari keluarga yang cukup beruntung ya, bahwa aku berpikir sekarang tuh kayaknya punya orang tua yang kemudian memberikan tanda kutip kemerdekaan anak untuk memilih jalannya tuh ada sebuah privilege, dan itu kayaknya sebuah privilege yang patut disyukuri gitu. Karena masing-masing mungkin ada yang ngerasa enggak, dengan aku punya orang tua yang otoriter, yang dia mengarahkan misalnya gitu ya, sudah harusnya ke sini, mungkin itu juga bagian dari pencapaian juga, atau mungkin privilege juga gitu. Karena ya mungkin dibesarkan di ranah keluarga yang berbeda gitu. Tapi kebetulan aku tumbuh di keluarga yang memang kasih kemerdekaan itu dari waktu aku sekolah gitu ya, nggak punya batasan harus sekolah di sini, kemudian harus jurusan ini gitu ya. Bahkan kemudian aku dari SD SMP negeri gitu Mbak, terus SMA aku bisa ngerasain sekolah di swasta, terus kemudian di SMK gitu ya, terus balik ke kuliah ke negeri lagi. Jadi artinya juga nggak punya terus harus di kampus ini gitu ya. Nah, prinsip kemerdekaan memilih itu kalau mungkin di konsepnya Abraham Maslow ya Mbak, kalau di psikologi itu kan autonomi ya, itu jadi salah satu needs yang kayaknya semua orang harus punya gitu. Dan kadang kita nggak menyadari bahwa itu tuh harganya mahal gitu ya. Jadi tapi aku sering kali bilang kalau memang misalnya mungkin teman-teman aku di sekitar gitu ya punya kesempatan itu, memang memilih, pilihlah sesuatu yang memang kira-kira punya kadar manfaatnya lebih banyak dibandingkan pilihan lainnya. Selain kita menghilangkan yang mudaratnya paling banyak lah seperti itu. Jadi ya itu tadi ya, prinsip merdeka memilih itu termasuk di memilih karir, memilih teman hidup, mungkin teman kerja juga. Itu juga buat aku adalah sesuatu yang privilege sih. Dan
itu patut dicontoh. Iya. Patut disyukuri. Patut dicontoh, patut Patut, disyukuri gitu, bener, belajar. Jadi memang penting banget sih kita banyak banget belajar dari pengalaman. Ini sebenarnya sebuah proses yang terus berjalan akhirnya sampai Kak Dimas bisa jadi yang sekarang ya, gitu. Mau jadi orang yang sekarang pun semua jadi butuh proses dan kita nggak pernah berhenti untuk belajar sebetulnya, betul. gitu. Bahkan sampai hari ini kita masih terus belajar dengan orang baru, belajar dengan lingkungan baru, gitu. Jadi memang ya jadi Gen Z selain lihat media sosial juga wah berarti makin banyak tempat yang bisa dipelajari dan juga sebenarnya makin banyak juga tantangan yang harus dihadapi dengan dunia digital yang sekarang makin rame ya, gitu. Apalagi kalau zaman kita dulu mana ada gitu Instagram gitu. Semua kayaknya serba buku dulu, serba buku. Cuma memang mungkin minat bacanya sekarang mungkin lebih agak menurun ya dari yang dulu gitu. Gimana kalau kamu melihatnya? Iya, ini sih kalau aku melihatnya lebih ke tantangan sebenarnya. Sekarang kayaknya bukan hanya mau baca, tapi kayaknya apakah ada proses memaknai bacaan gitu sih Mbak, yang kemudian proses reflektif itu kan, dan akhirnya men-trigger orang untuk bisa lebih kritis gitu kan. Karena kan dulu mungkin kita mulai dengan bahan-bahan yang terbatas ya zaman kita gitu. Zaman kita kayaknya udah lampau banget gitu ya. Tapi bersyukur ya di hari ini semua bahan bacaan ada, baik yang online, yang offline gitu ya. Jadi kayaknya tantangannya itu sih harus lebih kritis. Karena kan memang itu tugas kita sebagai pembaca ya Mbak, itu apalagi sekarang beredar banyak sekali hoax gitu ya, terus berita-berita yang memframing gitu ya. Itu kalau nggak dihadapi kritis kan sebenarnya kita jadi kayak ngikut-ngikutan kan. Dan itu yang buat bahaya. Aku iya perlu diasah sih sama kita semua. Perlu mencari tahu ya lebih dalam, apalagi ada semua datanya di internet gitu. Oke, terakhir nih gimana Kak Dimas melihat misalnya ada masyarakat yang misalnya mereka ingin merasakan layanan dari Yayasan Project tempat Kak Dimas ini, adakah prosedurnya, terus caranya gimana? Ya, jadi Yayasan Project Hope sebenarnya membuka sekali peluang kemitraan sama teman-teman lain, NGO, komunitas, kemudian masyarakat umum gitu ya, pemerintah bahkan gitu ya, dan mungkin instansi pendidikan dan instansi lainnya gitu ya. Kami membuka sekali peluang itu kerjasama khususnya di bidang atau program peningkatan layanan kesehatan gitu ya, fokus kesehatan. Bisa mungkin menghubungi kami di website atau melalui Instagram gitu ya, salah satunya di Yayasan Project Hope Indonesia, Yayasan Project pakai CT Hope HOPE Harapan Indonesia gitu. Jadi nanti bisa berkabar di situ, nanti akan dibantu sama teman-teman media. Ya, gitu kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau menikmati atau merasakan layanannya kira-kira ke situ, dan mungkin banyak juga edukasi yang diberikan juga ya di Instagram ya. Bisa cek. Bisa lihat juga Mas Dimas ngapain sih kayaknya di Hop. Nah, tunggu ya nanti ada momen di mana kayaknya aku akan nyempil gitu. Karena sekarang tadi ya aku bilang lagi masak di belakang layar, jadi belum kelihatan nih gitu ya hasil kerja. Nanti kalau udah turun lapang mari udah edit video gitu ya. Iya, nanti. Iya, itu salah satu kelebihan juga harus dimiliki ketika di zaman sosial media sekarang. Iya, betul. Multi talent semua harus bisa gitu ya. Bisa. Oke, Kak Dimas terima kasih banyak loh. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi. Siap. Pokoknya yang penting sehat-sehat. Ya, terus Bania semangat. Juga sehat-sehat juga. Kalau berapa dari almarhum Pak Aris Merdeka Sirait yang kebetulan ini akan tayang di channel beliau tuh selalu bilang gini, apalagi buat teman-teman NGO yang bikin menguatkan, jangan berhenti sebelum dunia ini runtuh. Aduh. Setuju Pak. Itu saya dapat di tahun 2022. Itu selalu beliau gaungkan setiap kali sering sama saya atau sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ini buat Kak Dimas sama teman-teman mungkin di luar juga gitu. Jadi lebih semangat. Iya, benar-benar. Dan aku juga ngasih semangat juga buat teman-teman lain yang mungkin sekarang lagi mau mencoba dunia NGO atau sedang ada di dalamnya gitu ya. Bahwa ya menjadi relawan itu sebenarnya tidak ternilai gitu ya. Dan tadi ya jangan khawatir sama
apa rezeki atau apa gitu ya, karena kita nggak pernah tahu ya Tuhan tuh ngasih kita sesuatu tuh lewat mana gitu. Dan ya berharap kerja-kerja teman-teman di NGO lebih diapresiasi sama banyak stakeholder, dan aku rasa NGO juga ada karena memang untuk membantu menyempurnakan ya kerja-kerja yang sudah ada di pemerintah, masyarakat seperti itu. Jadi semangat. Semangat. Gitu. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi ngobrolan bareng Kak Dimas. Tadi udah dikasih tau Instagramnya Kak Dimas, Instagramnya tempat Project Hope Indonesia juga ya Kak Dimas ya. Nanti akan di-share di sini. Kak Dimas, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Nia undur diri, sahabat anak Indonesia. Sampai jumpa. Dadah. Dah.